Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami dengan judul Robot Pembersih dengan Lengan Pembantu dan Sensor Ultrasonik yang disusun oleh Dian Ayu Fitriani, Jumratul Fitriana, dan Dini Fira Agnesti. Pada bagian pertama yaitu ringkasan yang akan dipresentasikan oleh Mbak Jumratul Fitriana. Ya, yang pertama ringkasan. Robot pembersih lantai dengan lengan dan sensor ultrasonik merupakan robot pembersih yang dapat meringankan pekerjaan manusia dengan menyapu, mengepel secara otomatis, dan juga dilengkapi dengan lengan yang dapat menyedot debu ke tempat yang lebih tinggi dan tidak bisa dijangkau oleh robot pembersih lainnya, seperti membersihkan meja, kursi, sofa yang tidak terlalu tinggi. Lengan dari robot ini juga dapat menyesuaikan diri. Lengan tersebut akan keluar bila dibutuhkan dan masuk bila sudah tidak dibutuhkan. Robot ini dilengkapi dengan sensor ultrasonik yang dapat membunuh kuman di lantai. Robot ini juga mempunyai sensor agar tidak menabrak benda di depannya, dan bila di depannya terdapat benda yang menghalangi, maka ia akan berbelok secara otomatis. Kata kunci: robot pembersih lantai, lengan otomatis, mikrokontroler, sensor ultrasonik, dan Arduino Uno. Latar belakang: berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Yuliza STMT dan Umi Nur Khalifah pada tahun 2015, yaitu tentang robot pembersih lantai berbasis Arduino Uno dengan sensor ultrasonik. Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat sehingga mempengaruhi masyarakat menjadi lebih maju, praktis, dan simpel. Hal tersebut membuat robot menjadi salah satu pilihan bijak yang dapat menggantikan tugas manusia dengan mengerjakan suatu pekerjaan dengan efektif dan efisien. Apabila robot pembersih biasanya tidak dapat membersihkan atau menjangkau tempat yang lebih tinggi sehingga memerlukan tenaga manusia untuk membersihkan tempat tersebut. Maka dari itu, kami memberikan inovasi pada robot ini dengan menambahkan lengan agar dapat mempermudah pekerjaan menyapu lantai. Karena dengan adanya lengan, robot pembersih ini bisa menjangkau tempat yang lebih tinggi dengan bantuan lengannya. Lengan tersebut juga dapat keluar saat dibutuhkan dan masuk saat tidak dibutuhkan. Robot pembersih ini juga dilengkapi sensor ultrasonik untuk mempermudah jalannya robot agar tidak menabrak barang lain atau tembok. Tujuan dari pembuatan robot ini adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam membersihkan lantai dan lebih efisien karena tanpa harus menghabiskan waktu dan tenaga manusia untuk membersihkannya. Sedangkan manfaat robot ini bagi masa depan yaitu dapat membantu manusia untuk membersihkan rumah, terutama bagi manusia yang memiliki kesibukan hingga tidak mempunyai waktu untuk membersihkan rumahnya, dan agar manusia dapat lebih nyaman berada di rumah yang bersih tanpa ada kotoran yang berserakan. Dari hasil pengamatan dan pengujian di jurnal akademik, robot pembersih lantai bisa bekerja dengan baik. Robot pembersih bekerja mengikuti garis hitam yang dijadikan sebagai jalur kerjanya. Pergerakan robot pembersih tersebut akan membawa semua sampah atau kotoran yang ada hingga semua jalur yang dilalui sudah bersih atau tidak ada sampah lagi. Tinjauan pustaka. Robot pembersih lantai adalah robot yang berfungsi membersihkan lantai dengan cara menyedot debu secara otomatis. Robot ini dinilai praktis dan sangat efisien. Dengan adanya sensor ultrasonik sangat mempengaruhi pergerakan pada robot ini. Ukuran robot ini juga relatif kecil dan cocok ditempatkan dalam rumah dan tidak memakan banyak ruang. Kemudian lengan otomatis yang terdapat pada robot ini dapat keluar dan masuk secara otomatis pada saat akan menjangkau tempat yang tinggi. Robot ini mempunyai dua lengan yang dapat menyedot debu hingga radius 20 cm dan panjang lengan hingga 1 meter. Kemudian
microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih inti prosesor atau CPU, memori, RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Penggunaan microcontroller ini semakin populer karena kemampuannya dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk didengar oleh telinga manusia. Ultrasonik bergetar dalam rentang lebih besar dari 20 kHz. Ultrasonik juga dapat dijelaskan secara sederhana sebagai gelombang di atas frekuensi gelombang suara. Sensor ultrasonik merupakan sensor utama untuk navigasi dan menghindar halangan. Sensor ultrasonik ini dipasang pada bagian depan robot, sehingga terlihat sebagai mata dari robot. Sensor ini mengukur jarak dari objek yang ada di sekelilingnya. Jika jarak terdeteksi sangat dekat, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat objek yang sangat dekat dengan sensor. Dengan adanya sensor ultrasonik ini, membuat robot itu tidak dapat menabrak dinding. Kemudian Arduino Uno adalah salah satu produk label Arduino yang sebenarnya adalah suatu papan elektronik yang mengandung mikrokontroler ATmega 2328, yaitu sebuah keping yang secara fungsional bertindak seperti sebuah komputer. Piranti seperti ini dimanfaatkan untuk mewujudkan rangkaian elektronik dari yang sederhana hingga yang kompleks. Dengan penambahan komponen tertentu, piranti ini bisa dipakai untuk memantau jarak jauh melalui internet. Metode yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan metode research and development. Metode ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifannya. Produk tidak hanya berbentuk benda atau perangkat keras, tetapi bisa juga dalam bentuk perangkat lunak. Penjelasan dari blok diagram di atas. Yang pertama, Arduino Uno. R3 merupakan media yang digunakan untuk menghubungkan Bluetooth HC05 dengan smartphone Android. Menghubungkan sensor debu dengan vacuum cleaner, menghubungkan IC driver motor dengan motor DC, serta menghubungkan power bank. Yang kedua, smartphone Android yang terhubung dengan Bluetooth digunakan untuk menjalankan aplikasi di Android yang berfungsi sebagai input untuk mendapatkan alat. Yang ketiga, Bluetooth digunakan untuk penghubung alat antara smartphone Android dengan Arduino menggunakan media komunikasi serial Bluetooth. Yang keempat, ICL293D yang terhubung dengan Arduino berfungsi sebagai motor driver. Yang kelima, motor DC. Di sini berfungsi sebagai motor penggerak untuk membantu kinerja alat. Yang keenam, power bank yang terhubung dengan Arduino digunakan sebagai pemberi sumber tegangan arus listrik. Yang ketujuh, sensor debu yang terhubung dengan Arduino berfungsi sebagai input ke Arduino Uno R3 dan Arduino Uno R3 memproses output sensor debu yang dapat mendapati debu. Yang terakhir, vacuum cleaner
Keyboard yang terhubung dengan sensor debu digunakan sebagai output untuk menghisap debu. Kemudian jadwal kegiatan. Yang pertama yaitu menentukan ide dari masalah yang ada. Itu dilakukan pada bulan pertama. Kemudian pengajuan judul dilakukan pada bulan pertama juga. Mengumpulkan informasi dari literatur itu dilakukan pada bulan kedua dan ketiga. Kemudian perencanaan sistem itu dilakukan pada bulan 3, 4, dan 5. Pengajuan draft proposal dilakukan pada bulan kelima. Revisi draft proposal dilakukan pada bulan ke-6. Kemudian yang terakhir pengajuan full proposal itu dilakukan pada bulan ke-6. Ini lampiran pembagian tugas. Dian Ayu, uraian tugas, latar belakang, daftar pustaka, kata kunci, dan mengetik proposal. Kemudian Jumratul Fitriana, daftar pustaka, ringkasan, dan metode. Ini Viragnesti, ringkasan, latar belakang, dan tinjauan pustaka. Demikian presentasi yang dapat kami lakukan. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.